Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang keenam dari orang-orang yang masuk Islam pada tahun Fatah Makkah, yaitu Abu Sufyan ibnul Harith. Kalau di dua pertemuan sebelumnya Abu Sufyan bin Harb, ada beberapa pertemuan ya, Abu Sufyan bin Harb. Kemudian dua pertemuan sebelumnya Muawiyah putranya Abu Sufyan bin Harb. Kali ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Harith ini pamannya Nabi. Abu Sufyan sepupunya Nabi SAW, ibnu ammi Rasulullah SAW. Beliau juga akhuhu minar radha'ah, saudaranya Nabi sususon, karena sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi Nabi dengan Abu Sufyan bin Harith ini sama-sama pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, karena itu selain sepupu menjadi saudaranya Nabi dari susun. Saudaranya Nabi dari susun. Karena ada beberapa saudara Nabi sesusun, artinya pernah disusui dengan orang yang sama, seperti Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu pamannya Nabi, juga saudaranya Nabi. Kemudian Abu Salamah, ya, suami pertamanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Suami pertamanya Abu Salamah itu saudara susunnya Nabi, yang disusui, sama-sama disusui oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Nama aslinya Abu Sufyan adalah Al-Mughirah. Nama aslinya Al-Mughirah. Tapi ada yang mengatakan enggak, namanya ya Abu Sufyan. Mughirah itu saudaranya. Jadi ada sendiri Mughirah bin Harith. Tapi ada pendapat Mughirah itu namanya. Lah Abu Sufyan ini mimman yushbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mirip dengan Rasulullah, ada beberapa ya. Dari keluarganya Nabi yang mirip dengan Nabi, seperti Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib itu Nabi pernah mengatakan ashbahta khalqi wa khuluqi. Engkau ini sangat mirip denganku, baik dari segi fisik ataupun perangai, akhlak. Begitu juga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu berulang kali Sayyidina Abu Bakar mengatakan bi abi syabihan bin Nabi la syabihan bi Ali. Ya, demi ayahku, ini anak mirip Nabi, enggak mirip Ali. Begitu juga ini Abu Sufyan. Abu Sufyan ini orang yang termasuk mirip dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa orang yang wajahnya serupa dengan Nabi. Wajahnya serupa dengan Nabi, dan mereka keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Gutham bin Abbas, ya, putranya Sayyidina Abbas, Sayyidina Gutham, yang ikut dalam proses pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi wafat. Itu juga wajahnya mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islamnya Abu Sufyan ibn al-Harith
Dulu beliau dikenal dengan penyair, dan bahkan dikatakan termasuk orang ahli syair dari lahir. Artinya dari kecil mulai tumbuh dewasa sudah bisa ahli dalam bidang syair. Memang ada orang khusus ya, orang khusus ngomongnya langsung bisa membuat syair. Ada orang nunggu belajar baru bisa. Seperti orang Indonesia ini, ada orang yang memang ahli, secara spontan buat syair itu bisa. Ada yang nunggu nulis, dipikir dulu. Ya, setelah belajar dipikir dulu, baru bisa membuat syair. Ya, ini Sayyidina Abu Sufyan ini termasuk orang yang ahli dalam bidang syair secara spontan. Dulu pernah sering membuat syair yang mengejek sahabatnya Nabi SAW. Bahkan beliau termasuk orang yang menjauhi, sangat-sangat menjauhi orang yang masuk Islam. Benci kepada orang yang masuk Islam dulunya. Lah, saat pada waktu Fatah Makkah, Abu Sufyan ini, Sayyidina Abu Sufyan ini menyambut Nabi di jalan sebelum masuk Mekah. Jadi sebelum masuk Mekah, beliau sudah mendatangi Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Tapi Nabi SAW menolak, nggak direken sama Nabi. Kenapa? Karena terlalu parah apa yang pernah ia perbuat di dahulunya, sampai beliau merengek kepada Nabi, merendah kepada Nabi SAW agar diterima. Bahkan dalam riwayat merendahnya itu beliau membawa anak kecil, jadi saat itu datang kepada Nabi, ditolak oleh Nabi SAW. Ada riwayat melalui Ummu Salamah saat itu, Jadi saat Nabi bersama Ummu Salamah didatangi oleh dua orang, Abu Sufyan bin Harith dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini juga sepupunya Nabi, tapi dari ibunya Abdullah. Ibunya Abdullah itu bibinya Nabi SAW. Katanya Nabi, la hajata li fi bihima, aku gak butuh dengan orang dua itu. Kenapa? Karena Abu Sufyan fahataka irdi, telah menjatuhkan martabatku. Adapun Abdullah putra bibiku, dia adalah orang yang telah mengatakan kata-kata yang enggak pantas di Mekah saat itu. Abu Sufyan akhirnya membawa putranya, kemudian mengatakan, kalau enggak diterima oleh Nabi, kita akan berdiam di sini hatta namut asyan wajuan, sampai kami mati dalam keadaan haus dan lapar. Akhirnya ketika Nabi mendengarkan, raqqa, tersentuh Nabi SAW hatinya. Akhirnya dimaafkan apa yang telah lalu dari apa yang pernah ia perbuat. Sehingga beliau mengatakan, demimu wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku hari ini akan membawa panji bendera untuk menghancurkan kerajaan Lat. Lat itu nama berhalanya mereka. Ada riwayat yang lain bahwa diajari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, karena masih sepupu juga, diajari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk datang kepada Nabi masuk Islam. Karena Sayyidina Ali pasti tahu kalau polosan akan ditolak oleh Nabi. Diajari oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar diterima oleh Nabi SAW, untuk datang kepada Nabi SAW dari depannya Nabi, kemudian disuruh mengatakan, tallahi laqad asarakallahu alaina. Ini cerita tentang Nabi Yusuf ketika setelah apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur sampai diambil oleh orang, dibeli oleh kerajaan di Mesir saat itu,
akhirnya dibesarkan di sana sampai menjadi menteri. Singkat cerita, anak-anaknya Nabi Yakub ini butuh makanan, datang ke kerajaan itu untuk minta bantuan makanan. Setelah Sayyidina Nabi Yusuf menjadi menteri saat itu, akhirnya karena Nabi Yusuf tahu ini saudara-saudaranya, diambil adiknya yang bernama siapa itu? Bunyamin, ya Bunyamin, adik yang seibu dengan beliau, diambil, dikasih barangnya apa kerajaan. Setelah mereka bawa pulang, diumumkan bahwa ada pencuri di antara kalian. Apa balasannya? Kalau memang dia ada yang mencuri, ya kalau memang ada yang mencuri ya dia pen. Memang sudah disengaja oleh Nabi Yusuf bahwa adiknya ini yang akan diambil dengan cara demikian. Wah, bingung mereka, pulang, satu nggak mau pulang karena takut apa yang telah dia janjikan kepada ayahnya. Sampai hasil cerita diketahui bahwa dia adalah Nabi Yusuf, mereka datang kepada Nabi Yusuf untuk meminta maaf. Mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina, demi Allah, benar-benar Allah mengutamakan engkau daripada kita. Awalnya kan memang Nabi Yakub terlalu menampakkan cintanya kepada Nabi Yusuf sampai saudara-saudaranya iri. Lah dari itu mereka menganggap pilih kasih. Ternyata memang Allah menunjukkan bahwa ini lebih spesial daripada yang lainnya. Laqad atharakallahu alaina. Akhirnya ketika dilakukan, ayat itu dibaca di hadapan Nabi SAW, karena beliau dulu mengejek Nabi, menghina Nabi, seperti saudaranya Nabi Yusuf mengejek Nabi Yusuf, melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi menjawab, karena ini cerdasnya Sayyidina Ali, ya diajari dengan cara seperti itu, Nabi langsung nyambung dengan Al-Quran. Kalau kita diceritani gitu kan gak nyambung. Nabi langsung nyambung, langsung dijawab seperti jawabannya Nabi Yusuf kepada sana, la tathriba alaikumul yaum, gak ada bahaya apapun yang akan menimpa kalian hari ini, mulai saat ini. Artinya diterima oleh Nabi SAW Islamnya, summa hasuna islamu, saat itu Islamnya sangat baik. Lah diceritakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib ketika perang Hunain, beliau berhadir bersama Nabi SAW. Lah di perang Hunain itu kan kaum muslimin hampir dikalahkan awalnya. Saat itu mau mundur kaum muslimin, tapi yang tetap bersama Nabi SAW itu Sayyidina Abbas, Sayyidina Abu Sufyan dan beberapa seperti Sayyidina Ali dan yang lain sebagainya. Orang-orang yang masih ada hubungan kerabat kepada Nabi tetap nggak mundur sama sekali, ya nggak mundur sama sekali. Di antara yang nggak mundur itu yaitu Sayyidina Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib. Falam nufarikhu, katanya Sayyidina Abbas, kita nggak mundur sama sekali, kita tetap bersama Nabi. Bahkan Nabi saat itu ala baghlatin lahu bayda ahdaha lahu Farwa al-Judhami. Saat itu Nabi masih berada pada baghla itu bukan kuda, bukan keledai. Jadi peranakan antara kuda dan keledai, lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda, yang dihadiahkan oleh Farwa al-Judhami. Warnanya putih. Ketika saat itu kaum muslimin bertemu dengan kaum kufar, itu kaum muslimin mundur, Rasulullah justru mau maju. Kaum musliminnya mundur, Rasulullah justru mau maju. Sayyidina Abbas langsung mengambil kendalinya, kendali baghlahnya Nabi. Ditahan, jangan maju dulu, ya. Kemudian Abu Sufyan memegangi ininya pelananya, tunggangannya, memegangi tunggangannya. Kemudian Nabi SAW mencintai beliau, Sayyidina Abu Sufyan sangat dicintai. Setelah masuk Islam dicintai. Dulunya
termasuk yang memusuhi Nabi, tapi setelah masuk Islam dicintai oleh Nabi. Bahkan wa syahida lahu bil jannah, Nabi memberikan kesaksian bahwa Abu Sufyan termasuk orang yang akan masuk surga. Nabi langsung yang memberikan kesaksian itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, arju an yakuna khalafan min Hamzah. Aku berharap ini Abu Sufyan menjadi penggantinya Hamzah, penerusnya Hamzah. Keberaniannya, jiwa besarnya, ya, itu yang diinginkan oleh Nabi, diharapkan oleh Nabi daripada Abu Sufyan. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada Abu Sufyan, yang menceritakan tentang Abu Sufyan, innahu min khairi ahli. Abu Sufyan ini termasuk keluarga yang terbaik, keluargaku yang terbaik, termasuk keluargaku yang terbaik. Bahkan pernah juga Nabi mengatakan, innahu sayyidu fidyani ahlil jannah. Abu Sufyan termasuk di antara pemimpin para pemuda di surga. Ini sudah disepakati oleh para ulama, pemimpin para pemuda yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di surga nanti, syabab ahli jannah. Dua orang yang menjadi pemimpin dari para pemuda di surga, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Di antara pemimpinnya juga termasuk Sayyidina Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib. Wafatnya beliau wafat di kota Madinah setelah meninggal saudaranya yang bernama Naufal bin Harits tahun ke-20 Hijriah, yang menjadi imam sholat jenazah beliau Sayyidina Umar bin Khattab, dan dikuburkan di posisi pas tiangnya rumah Aqil bin Abi Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya. Dimakamkan di Baqi. Bahkan beliau sendiri yang menggali kuburannya sebelum beliau meninggal 3 hari. Jadi sebelum meninggal 3 hari beliau sudah mempersiapkan kuburannya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma la abqa ba'da Rasulillah wa la ba'da akhi. Ya Allah, aku nggak bisa hidup setelah Rasulullah wafat dan setelah saudaraku wafat. Wa adbi'ni iyahuma, ikutkan aku, gabungkan aku kepada keduanya. Nggak ada keinginan untuk melanjutkan hidup. Nggak sampai terbenam matahari, di hari itu beliau sudah meninggal. Nah, rumah beliau dekat dengan rumahnya Aqil bin Abi Thalib. Ada riwayat sebab meninggalnya beliau itu setelah haji beliau gundul kepala. Saat gundul itu yang motong rambutnya nggak sengaja memotong su'lul itu kutil yang ada di kepalanya. Lah dari situ beliau sakit sampai meninggal. Tapi meninggalnya tetap di kota Madinah. Ya, meninggalnya di kota Madinah. Ya, meninggal setelah saudaranya Naufal bin Harits 4 bulan. Kurang 13 hari. 4 bulan kurang 13 hari, 3 bulan setengah lah. Ya, 3 bulan setengah. Ada riwayat meninggalnya bukan di tahun ke-20 tapi tahun 15. Meninggalnya Sayyidina Abu Sufyan bin Harits. Lihat seburuk apapun seseorang, ketika ada keseriusan untuk kembali kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Karena itu sejauh apapun kita kepada Allah, Allah tetap mengharapkan kita kembali kepadanya. Seburuk apapun perbuatan kita di masa lalu, maka Allah tetap masih menunggu kita kembali kepadanya. Karena itu jangan pernah putus asa atas kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan pernah kita merasa
enggak ada harapan untuk taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu taubat Allah masih terbuka sebelum nyawa kita berada di kerongkongan dan sebelum matahari terbit dari barat. Itu kembali kepada Allah adalah jalan satu-satunya untuk menggapai ridhanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu taubat untuk kita. Allah mudahkan kita untuk selalu kembali kepadanya. Allah mudahkan untuk kita selalu menjalankan perintahnya, mengikuti jalan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadrat Nabi sayyidina Muhammad. Al-Fatihah.